Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Na'ami imani wal Islam. Sadata man kafara bihi wa argham. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku di mana saja berada, selamat bertemu kembali dengan saya AS, aktivitas Eka Sutama. Saudaraku semuanya, kalau mungkin kita ditanya suruh milih kaya atau milih miskin, kalau orang yang masih normal tentu akan memilih yang kaya. Saudaraku semuanya, Plato itu mengatakan bahwa orang yang bahagia itu adalah orang yang kaya. Beliau berkata, yaitu ada dua syarat atau kriteria orang yang berbahagia. Satu, orang yang kaya. Orang yang kaya itu kata Plato adalah salah satu kebahagiaan. Karena dengan kekayaan itu bisa mengantarkan yaitu bahagia, tentram hidupnya. Dengan kekayaan, dengan harta yang banyak, bisa apa saja. Mungkin bisa membuat omah yang magrong-magrong, bisa membeli mobil yang mewah-mewah, yang banyak. Mau apa saja dengan banyaknya harta itu bisa yaitu tercapai apa yang menjadi keinginan atau kemauan orang yang kaya harta itu. Namun saudaraku semuanya, di mana saja kalian berada, kenyataannya tidak seperti itu. Maaf, mungkin di rumah-rumah gedungan yang rumahnya mewah-mewah, bertingkat, mungkin tingkat 3, tingkat 2, mobilnya ada yang punya 4, 5, bahkan ada mungkin lebih dari 5. Kekayaannya melimpah ruah, uangnya banyak, itu juga belum bisa menjamin bahwa mereka itu bahagia, tentram hidupnya di dunia ini. Namun juga dengan harta itu kita juga akan bahagia juga. Tanpa harta juga kita bisa menjadi tidak bahagia. Kekurangan, sempit, serba kesulitan hidupnya karena kita miskin, kurang harta. Saudaraku semuanya di mana saja berada, yang kedua menurut Plato yaitu orang yang luas hatinya, orang yang lapang hatinya, dia juga akan bahagia. Saudaraku semuanya yang dicintai Allah di mana saja berada, kalau lapang hatinya itu mestinya baik dia itu kaya, baik dia itu pas-pasan atau mungkin kekurangan, dia akan selalu yaitu qanaah, yaitu menerima apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Dia akan mensyukurinya, yaitu qanaah, menerima. Nah, itulah yang nomor 2 itu insya Allah itu dijamin akan mengantarkan kebahagiaan bagi dia atau mereka, karena itu pandai bersyukur, yaitu mensyukuri apa saja yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Insya Allah kalau kita bersyukur, apapun yang kita terima dari Allah, Allah akan menambah yaitu rezeki, kenikmatannya. Rezeki yang saya maksud bukan mesti harus berwujud materi, bisa saja itu ketenangan batin, ketentraman jiwa, ya. Ketentraman, ketenangan, kebahagiaan keluarga, itulah juga rezeki. La in syakartum la azidanakum inna adzabi lasyadid. Siapa saja yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan aku tambah nikmatnya. Tetapi kalau kufur, ingkar, tidak menggunakan harta kekayaannya sesuai dengan apa yang diimami Allah, sesuai apa yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, tidak digunakan di jalan Allah, tunggulah siksaku amat pedih. Allah
yaitu mengancam seperti itu. Kalau kita tidak amanah dengan harta apa saja yang sudah diberikan Allah kepada kita semuanya. Saudaraku semuanya di mana saja berada, di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 133 sampai 34 itu yang berbunyi, wasari'u ila mahfiratin min rabbikum wa jannatun 'aruhas samawati wal ard, dan seterusnya, yang artinya dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang ciri-ciri orang yang bertakwa itu disebutkan dalam Quran surat Al-Imran 134, yaitu ayat berikutnya. Itu yang artinya ciri-cirinya orang yang bertakwa yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Ya, sekali lagi, orang yang mau berinfak, bersedekah baik dia di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang mau menahan amarahnya, ya, menahan emosinya, apalagi di bulan puasa ini kita diuji, yaitu kita mau menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, baik kita kaya maupun kita pas-pasan, apalagi miskin. Seperti yaitu Khadijah itu dia saudagar kaya, pada waktu matinya juga hanya minta dikafani dengan yaitu kain yang biasa dipakai, saking miskinnya waktu itu, karena hartanya banyak disedekahkan oleh mereka. Saudara-saudaraku semuanya, dalam sebuah cerita juga diceritakan Abu Dzar itu. Ya, Abu Dzar itu termasuk orang yang miskin, ya, miskin sekali. Diuji oleh khalifah pada waktu itu, dikasih uang sekarung, terus dicek mau digunakan apa uangnya itu. Tapi Abu Dzar ya akhirnya mencari orang-orang yang miskinnya di bawah Abu Dzar, dibagikan dan seterusnya. Ya, saudaraku semuanya, saya kira cukup sekian. Kita lanjutkan di lain kesempatan cerita Abu Dzar, karena maaf sekali durasinya hanya 7 menit. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.